Halo semuanya, kembali lagi ke channel Sederhana ini. Kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari yang lilin. Aku nggak tahu, aku kira nggak terlalu banyak yang nonton. Ternyata ya yang nonton ada juga ya. Karena aku juga nontonin kan yang luar. Yang luar aja tuh rame. Dan sedangkan kalau yang dipakai bahasa Indonesia kayaknya kurang terlalu banyak yang bahas lilin. Jadi aku mau coba bahas lilin dan aku mau coba jawab pertanyaan dari kalian ya. Tapi di sini aku mau bilang aku tuh belum expert lilin dan aku juga masih eksperimen terus. Aku belum bisa bikin yang lilin sempurna gitu. Jadi aku masih coba-coba. Jadi ini aku sharing pengalaman aku. Seenggaknya aku udah bisa atasin ya. Aku baca dulu ya. Oke, yang pertama dari Nur Haaniyah Acep Ridwan. Kak, ada saran nggak? Lilin aku kan sumbunya kegedean. Terus aku potong kekecilan, jadinya tenggelam sama si lilinnya, jadi nggak bisa nyala. Aku udah jawab sih, cuman aku mau jawab lagi ya. Aku jawabnya tuh dikerok. Ya memang bener sih dikerok. Tapi kalau kamu lagi eksperimen bikin lilin, baiknya sih kamu bikin lilin baru aja ya, sambil belajar lagi gitu. Karena kalau misalnya dikerok itu PR banget sayang. Dan kalau kamu emang udah beli lilin yang mahal, terus kamu memang congkelnya kebanyakan, ya udah mending dikerok aja. Cuman PR aja sih. Lanjut, ini dari Sinta Tantiana. Hai kak, udah coba mixing wax belum? Aku bikin juga, tapi hot row-nya nggak keluar. Hiks. Kita teman. Karena aku selalu campur. Pertama-tama aku selalu pakainya tuh kalau palm ya palm doang, soy ya soy doang. Tapi setelah aku akhirnya aku campur. Ini semua catatan aku karena aku campur nih. Ini eksperimen aku. 65% palm, 30% parafin, 5% soy, lalu 10% fragrance oil. Tapi aku masih coba-coba di temperatur, karena temperatur tuh ngaruh banget sama hot row. Sama cold row-nya tuh kayak ngaruh. Aku bikin 2 lilin. Ini catatannya banyak banget. Aku bikin 2 lilin dengan presentase yang sama. 65% palm, 30% parafin, 5% soy. Tapi temperaturnya aku bedain. Yang satu 58%, yang satu 64%. Nah, anehnya nih, kalau yang 58% itu gimana ya? Lebih wangi, lebih wanginya tuh lebih keluar gitu. Cuman aku masih nyoba-nyoba lagi sih. Yang aku masih bingung, kayak ternyata tuh temperatur tuh ngaruh gitu ya. Atau kita pas lagi temperatur nuang oilnya, itu tuh ternyata ngaruh men. Karena pas aku cobain ya dengan presentase yang sama, cuman temperatur beda, itu wanginya beda. Dan aku juga nggak bisa ngasih tahu ke kamu tepatnya tuh berapa gitu, karena pasti lilin kita beda, presentase kita tuh beda gitu. Dan aku pun juga belum terlalu wangi-wangi banget gitu. Ini sih udah lumayan wangi, cuman aku masih kurang sreg karena aku mau yang lebih wangi lagi gitu, karena menurut aku ini kurang. Oke, lanjut dari Maritza. Kalau beli bahan lilinnya biasanya di toko apa ya kak? Aku beli di beberapa toko. Udahlah langsung spill aja ya nama tokonya, Shopee sama di Topet. Aku buka yang Shopee dulu ya. Oke, jadi paling banyak aku beli nih di Filia. Pasti kamu juga dong. Ya, paling banyak aku beli di Filia House. Abis itu aku juga pernah beli di kios berbintang, Baby Beast, Licorn Label. Ya, cuman paling banyak sih Filia House sama Licorn Label. Itu aku paling banyak beli di situ. Sisanya paling aku kayak cuman untuk coba-coba buat tambahan. Ya, jadi toko-toko yang tadi itu aku sebutin ya. Itu aku belinya di situ semua Maritza. Oke, makasih untuk timestamp-nya. Iya, itu timestamp PR banget, tapi aku yakin itu sangat membantu. Kak, banyakin konten DIY-nya. Oke, cuman aku tuh lagi capeknya tuh lagi parah banget. Aku sampai ngira apa aku kena COVID kali ya, karena saking capeknya. Terakhir dari Nur, kan ini pertanyaannya juga dikit ya orang. Cuman aku iseng aja pengen bikin ini video. Kak, cara ngatasin lilin yang udah dicetak malah berair bawahnya.
Aku tahu pasti maksud kamu tuh yang kayak gini kan. Aku juga mengalaminya. Karena ini oilnya itu di sini semua. Terus aku coba lagi yang ini enggak. Yang ini rapih, bagus. Jadi yang aku sadarin adalah, pertama, aku nggak tahu ya kamu pakai jenis lilin apa. Kalau kamu pakai jenis lilin yang ternyata dia ada campuran minyaknya dan kamu tuh ngeroknya tuh udah terlalu yang banyak minyaknya, mending minyaknya kayak kamu tirisin dulu. Aku soalnya beli lilin yang ada kayak campuran minyaknya gitulah. Jadi kalau udah agak mau yang bagian bawah itu minyaknya tuh kayak banyak banget gitu. Itu yang aku sadarin kenapa bisa jadi kayak ada airnya gini. Dan temperatur tuh penting banget. Dan padahal ini aku bikin tuh barengan sama ini. Dua-duanya ini barengan, tapi yang ini nggak ada airnya. Karena kalau yang ada airnya ini, aku masukin fragrance oilnya tuh di temperatur 64 derajat Celcius. Dimana itu kayak masih kepanasan banget, dan terus abis itu langsung aku tuang ke wadah ini gitu. Dimana sebenarnya yang bagusnya adalah kamu mesti aduk itu kayak bener-bener nggak asal ngaduk gitu. Aduknya tuh pelan-pelan, tapi itu agak lama. Karena waktu itu kan aku pernah ya merhatiin banget, aku nuang pewangi, nuang ya fragrance oilnya, dimana fragrance oilnya itu warnanya tuh agak berbeda dengan lilin aku yang lilin yang udah mencair. Dan pas aku lihat itu misah loh, fragrance oil sama lilin, dia tuh nggak ngeblend bagus gitu di lilin. Jadi kayak bener-bener mesti kamu aduk, tapi bener-bener lama supaya dia tuh rata, kayak adonan aja gitu. Kamu masih aduk bener-bener rata, karena kalau enggak fragrance oilnya tuh bakal mendep di bawah, jadinya kayak gini. Dan itu kalau kamu perhatiin banget ya, pas kamu lagi ngaduk, kamu pasti perhatiin itu kayak molekul fragrance oilnya tuh kayak kelihatan banget ngegumpel di bawah tempat kamu waktu ngaduk itu. Jadi kayak kamu tuh ngaduk bener-bener mesti diaduk gitu, mesti bener diaduk, tapi jangan cepet-cepet, karena kalau cepet-cepet nanti masalah timbul lagi, berbubble, apa sih, ada bubble-nya gitu loh, kayak berbusa, berbusa. Jadinya kalau udah jadi nanti finishingnya nggak kurang bagus. Jadi kayak apa ya, bubble di atasnya, dia kayak pas sudah beku lilinnya tuh kayak ada bulat-bulatnya gitulah atasnya. Terus kalau kamu pencet tuh kayak bunyi krips gitu. Kayak gimana ya, kamu kayak bubble gitulah, kayak kurang bagus gitu. Jadi saran aku ya kayak gitu, kamu mesti aduk yang agak lamaan tapi pelan-pelan. Terus kamu cobain deh temperaturnya, karena temperatur tuh mesti dicobain terus-terusan deh. Yang ini aku bisa bawahnya tuh bagus karena itu aku ininya tuh agak lama ngaduknya, dan temperaturnya tuh beda. Aku yang ini yang bisa berhasil nggak ada air di 58 derajat Celcius. Tapi ya itulah 58 derajat Celcius, cuman karena aku ngaduknya cepet-cepet, jadi tuh pas finishing awalnya tuh kayak berbusa atasnya. Nah gitulah, cuman aku mau cobain lagi. Cuman ini wanginya udah agak mending sih. Kalau ini aku 58 derajat Celcius ya, tapi ini aku campur nih, ada palm, ada parafin, ada soy. Aku nggak tahu kalau campuran kamu tuh apa ya. Kalau kalian pakai pewarna, kalian juga mesti perhatiin banget, jangan sampai ketumpahan itu campuran warnanya. Karena kalau warnanya ketumpahan kebanyakan, terlalu pekat, kamu malah nggak bisa ngeliatin itu minyak fragrance oil kamu tuh udah nyampur banget nggak sih sama si lilin kamu gitu. Perhatiin lagi deh, pasti kelihatan kalau mata kamu awas. Itu fragrance oil itu ngendep di bawah, memang pas pertama kali kamu nuang itu. Makanya kamu benar-benar mesti ngaduknya sambil ngeliatin ini udah rata belum sih gitu ya. Cuman ya balik lagi sih, mesti dicoba-coba terus, karena kalau nggak tahu, karena ya beda komposisi, beda ini. Kayaknya kita memang perlu ya menu manual bikin lilin
gimana ya, karena kalau misalnya buku buat kue kan dia udah jelas ya, 100 gram tepung, apa vanila, ini apa, diaduk di microwave, berapa derajat, berapa lama, berapa menit, kan udah jelas. Nah kalau buat lilin ini lah, ini yang agak susah, karena kita nggak punya manual booknya kan, dimana kita mesti coba-cobain terus. Makanya nih kalau kalian udah coba-cobain dan berhasil, mending kalian bikin buku aja, manual book bagaimana caranya memasak lilin. Oke, sekian gini aja. Semoga membantu, meskipun membantu sedikit kan aku juga masih belajar lagi. Dan ini aku lagi cobain yang pakai Ecowick. Dan ternyata Ecowick itu, guys, berasap juga. Tapi memang asapnya aku sadar lebih dikit daripada asap yang lilin pakai wick yang biasa. Asapnya lebih dikit. Iya, itu yang aku sadar. Tapi harganya jauh lebih mahal. Atau kamu mau nggak kalau misalnya kalian nonton ini dan kalian tertarik bikin wig, apa aku ini ya import aja ya? Karena kalau misalnya import langsung banyak, itu tuh harganya tuh nggak semahal kalau kita beli di online yang ini. Ini tuh kayak aku tuh tau nggak sih, ngerasa kayak dirampas banget, tau nggak sih beli kayak ginian secara online di Tokopedia. Karena setelah aku ngeliat di online, kalau beli di luar itu harganya jauh banget men. Itu kayak mereka bisa kasih 10 kali lipat harganya gitu kan, gila ya kan. Oke, kalau kalian mau patungan ya sama aku buat beli yang ini, mungkin boleh di komen ya. Jadi aku soalnya kalau beli di luar tuh langsung banyak gitu loh, langsung nggak yang perintilan berapa biji gitu loh, yang langsung banyak gitu. Jadi kan tapi banyak, tapi dapatnya banyak, tapi harganya tuh ya nggak semahal beli di Topet atau di Shopee gitu. Yaudah, oke deh, kayak gitu aja. Sekian videonya, semoga membantu sedikit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti aku juga mau update tentang, jadi tuh aku bikin yang ada tulisannya gitu. Jadi nanti kalau dibakar tulisannya keluar, karena nanti ini aku tambal lagi lilin. Susah sih ngejelasinnya. Pokoknya ini kayak istilahnya lilin tapi ada pesan rahasianya. Karena kayak nanti aku tutup kan kayak lilin biasa, tapi pas dinyalain nanti tiba-tiba kan bening lah pasti kan, terus keluar gitu tulisannya, will you be mine. Oke, nanti mungkin itu akan di next video ya. Ya pokoknya kalian jaga kesehatan deh, semoga kalian sehat-sehat aja. Karena aku belakangan ini tidak enak badan, sempat juga nggak masuk karena sakit. Kok jadi curhat? Yaudah lah ya, pokoknya jaga kesehatan, di rumah aja udah, menilin, gak usah keluar-keluar karena COVID everywhere. Oke, bye-bye, stay safe.